A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa bersama kami Dakwah Bil Hikmah. Mudah-mudahan kita hari ini dalam suasana bahagia dan akan membahagiakan. Kita berada dalam suasana senang dan insya Allah akan menyenangkan. Suasana ini wajib kita syukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka ungkapan terindah kita adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah menganugerahkan lisan ini dapat berbicara, dan alhamdulillah bicara juga dengan lancar. Kita bersyukur juga atas nikmat Allah turunkan rasa nyaman di hati kita. Allah tenangkan kita sehingga kita dalam suasana yang bahagia, insya Allah pun akan membahagiakan. Maka dalam bentuk syukur ini, mari kita senandungkan tasbih yang boleh jadi ini akan menggugah sanubari kita, yang akan menguatkan mental kita, bahkan akan motivasi kita sehingga lebih bersemangat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, kita sucikan Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah yang Maha Besar. Semua pujian-pujian terbesar ini yang kita lakukan dalam rangka kita mohon kepada Allah. Allah pun akan puji kita dan Allah akan angkat derajat kita. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ciri khas Dakwah Bil Hikmah. Mari kita senandungkan selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah kekuatan syahadat. Kita tahu bahwa salah satu syarat untuk menjadi seorang muslim adalah menjadi rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Sehingga setiap orang yang ingin menjadi muslim itu selalu mengucapkan syahadatain, yaitu persaksian. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kenapa ini menjadi indikator kita muslim atau kufur, kita mukmin atau musyrik? Kenapa? Karena ada kekuatan yang sangat dahsyat.
ini adalah harus diyakini. Yang pertama adalah ungkapan yang sangat dahsyat dari kita, saya memahami. Maka tahap awal ketika kita mengucapkan syahadat harus betul-betul memahami. Saya paham, saya menyadari, saya memahami. Apa yang kita pahami? Allahu Ahad, Allahus Somad. Allah itu adalah Esa. Ini adalah ungkapan yang sangat dahsyat dari kita. Siapa itu Tuhan? Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan kecuali Allah. Allahu Ahad, Dia yang Esa. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini persaksian, tidak hanya diyakini dari hati kita, juga harus diucapkan lewat lisan kita, harus dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita, dan harus kita khabarkan, kita umumkan kepada khalayak bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Karena pada zaman Rasulullah, masyarakat jahiliyah banyak yang yakin, yang percaya bahwa Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, tapi lisannya tidak mampu mengucapkan. Kemudian keperbuatannya, gerak-gerik tubuhnya tidak mampu melaksanakan. Bahkan mereka tidak mampu mengumumkan kepada orang lain. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ungkapan dahsyat tauhid ini harus, yang pertama hendaknya kita mulai memahami, berangkat dari kesadaran diri. Tidak hanya rutinitas asyhadu an la ilaha illallah pada saat azan kita, pada saat qomat kita, pada saat solat kita. Bahkan dalam situasi-situasi tertentu kita sering bersyahadat, mendengarkan syahadat. Bahkan setiap kali akad nikah selalu diawali perbaharuan syahadat. Itu kalau tidak dimaknai secara dalam, tidak disadari dan tidak mau memahami, maka dia hanya lipstik, hanya perhiasan bibir, hanya ungkapan yang tidak membekas di hati. Oleh karena itu, kita boleh jadi karena memang lahirnya sudah menjadi muslim, seolah-olah tidak begitu dan tidak perlu begitu memahaminya. Apa yang terjadi ketika tidak begitu memahami, maka dalam hidup dan kehidupan kita tidak sejalan dengan apa yang kita saksikan. Oleh karena itu, pelajaran dan kekuatan yang paling dahsyat, yang pertama, mari kita secara sadar untuk memahami bahwa tidak ada satupun yang berhak dituhankan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kesadaran tentang pemahaman, kemudian kita harus meyakini dan percaya secara total 100% tidak ada Tuhan yang memang wajib kita sembah, tidak ada satupun yang layak menjadi Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kesadaran, pengakuan dan pemahaman, kemudian kita mulai memahami, meyakini, betul-betul yakin, tidak hanya ainul yakin, hakul yakin. Kita yakini dari hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, kita lakukan dengan gerakan tubuh kita, bahkan kita umumkan, bahkan kita dakwakan bahwa Allahu Ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Ini merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Betapa syahadat ini mempengaruhi, bahkan merubah karakter, merubah pemikiran, merubah sikap, bahkan merubah perilaku, sampai merubah tatanan kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena berangkat dari pemahaman, kemudian lahirlah keyakinan, kemudian berusaha secara mendalam untuk juga mengkhabarkan kepada orang lain, mengumumkan bahwa saya seorang muslim. Tidak hanya seorang muslim, kemudian saya sudah naik tingkat menjadi seorang mukmin. Tidak hanya muslim, tetapi naik menjadi mukmin. Tidak hanya dia mengucapkan syahadatnya, tapi sudah meyakini secara dalam, kemudian dia ucapkan dengan lisannya dan diamalkan dengan perbuatannya, dan ini memiliki efek yang luar biasa. Ketika dia kabarkan kepada orang lain, bahkan sampai mendakwahkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pikirannya akan berubah, perasaannya akan berubah,
kemudian sikapnya akan berubah, sampai perilakunya akan berubah. Karena apa? Berangkat dari pemahaman. Kenapa hari ini syahadat kita sering dengar melalui azan-azan, syahadat sering kita baca pada saat sholat kita, bahkan syahadat setiap kali akad nikah selalu diperbaharui, selalu kita dengarkan syahadat itu, bahkan setiap iqamah juga demikian. Kenapa tidak menghujam? Boleh jadi karena kita tidak memahami secara mendalam. Maka segeralah, kembalilah pemahaman kita tidak hanya pada wilayah fikih, maka harus masuk wilayah akidah. Mari kita kuatkan, hujamkan dalam hati. Bahkan dulu kita diajarkan wujud qidam baqo mukhalafatu lil hawadisi, dan begitu seterusnya. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20 bagi Allah, sifat jaiz 1, untuk menguatkan betapa Allah itu wujud misalnya. Ini untuk menguatkan syahadat kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan, karena kita bersaksi hanya Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya, sebagai Rasul yang terakhir, dan kita sebagai pengikutnya. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kekuatan kalimat ini, kedahsyatan kalimat ini, ketika orang membacanya bergetar hatinya, berubah pikirannya, bahkan sampai meneteskan air mata, sampai semua urat nadinya, bahkan pori-porinya itu menjadi lembut. Karena alastu birabbikum, apakah kalian percaya aku sebagai Tuhan, kata Allah ketika berada di alam roh. Kemudian kita semua menjawab, bala syahidana, iya ya Allah, kami yakin engkau sebagai Tuhan kami. Tapi setelah lahir, banyak kita yang lupa atas perjanjian itu. Maka kembalikan syahadat kita waktu sholat kita. Kalau bayangkan kalau pada saat wudhu kita juga bersyahadat, kemudian sholat kita bersyahadat, azan kita bersyahadat, berarti hampir setiap hari kita perbarui syahadat itu. Adakah pemahaman kita perbaharui, keyakinan yang mendalam kita perbaharui? Adakah juga kita khobarkan kalimat ini kepada yang lain untuk mengingatkan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan akan mengabdikan kepada Allah, kita juga sebagai pengikut Rasulullah SAW dan akan melaksanakan semua sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.